Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal IPA kelas 9 semester 1 tentang materi perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, soal-soal ini diambil dari buku IPA kelas 9 terbitan Kemdikbud. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini. Dan terima kasih kepada yang sudah subscribe ya. Kita lihat soal pertama. Reproduksi yang memungkinkan tumbuhan mewarisi semua karakteristik atau sifat hanya dari satu induk adalah perkembangbiakan secara A. alami, B. seksual, C. generatif, D. vegetatif. Nah, jawabannya adalah vegetatif. Nah, apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau disebut juga pembuahan. Nah, keturunan yang dihasilkan memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induk. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan A. merunduk, setek dan cangkok, B. merunduk, enten dan umbi lapis, C. okulasi, stolon dan tunas adventif, D. rizoma, enten dan tunas adventif. Jawabannya adalah A. Jadi perkembangbiakan secara vegetatif itu ada dua, yaitu buatan dan alami. Nah, untuk buatan itu terdiri dari tiga, yaitu merunduk, setek, dan cangkok. Untuk vegetatif alami itu ada beberapa macam juga, termasuk diantaranya ya umbi lapis, kemudian stolon, tunas adventif, rizoma ya. Berikut menunjukkan seekor kupu-kupu hinggap pada tanaman bunga A, lalu membawa serbuk sari dari tanaman bunga A ke tanaman bunga B. Hasil yang akan terjadi dari peristiwa tersebut adalah A. Keturunan dari tanaman bunga A akan terlihat seperti tanaman bunga B. B. Keturunan dari tanaman bunga B akan terlihat seperti tanaman bunga A. C. Keturunan dari tanaman bunga B akan terlihat seperti tanaman bunga A dan tanaman bunga B. D. Tidak akan terbentuk keturunan karena serbuk sari berasal dari jenis tanaman yang berbeda. Nah, kita lihat dulu gambar. Bunga A adalah bunga yang berwarna merah ya. Kemudian bunga B adalah bunga matahari. Dan kita lihat jenis bunganya berbeda. Maka jawaban untuk soal ini adalah D. Jadi tidak akan terbentuk keturunan karena serbuk sari berasal dari jenis tanaman yang berbeda. Jadi jika tanaman berbeda, maka penyerbukan yang terjadi tidak akan menghasilkan keturunan. Gambar berikut menunjukkan tanaman buncis pada tahap pertumbuhan yang berbeda. Urutan tahapan pertumbuhan yang benar adalah, nah kita lihat di sini, ini adalah proses perkecambahan, ya, di mana ada beberapa tahapan yang terjadi. Nah, tahapan pertama adalah nomor 2. Jadi biji masih dalam keadaan dormansi atau dalam keadaan istirahat. Kemudian tahapan berikutnya adalah nomor 1 ya, maka setelah itu akan tumbuh tunas ya, dan akan serabut akarnya. Kemudian tahapan berikutnya adalah nomor 4, di mana batang mulai menjadi lebih panjang dan muncul ke atas permukaan tanah. Dan terakhir adalah 3, di mana batang sudah muncul ke atas dan muncullah organ daun. Jadi jawabannya B.
Dayu meletakkan beberapa biji kacang di piring yang diberi kapas basah. Siti juga menaruh beberapa biji kacang di piring dekat piring Dayu dan merendamnya dalam air. Setelah 2 hari, biji kacang milik Dayu tumbuh, berkecambah, sedangkan biji kacang milik Siti tidak tumbuh. Penyebab tidak tumbuhnya biji kacang milik Siti adalah A. Biji kacang milik Siti memerlukan lebih banyak udara. B. Biji kacang milik Siti memerlukan lebih banyak cahaya. C. Siti tidak menaruh piring di tempat yang cukup hangat. D. Siti seharusnya menggunakan jenis biji kacang yang berbeda. Jawaban untuk soal ini adalah A. Jadi biji kacang milik Siti memerlukan lebih banyak udara. Ketika Siti menaruh biji dan merendamnya dalam air, di dalam air tidak terdapat udara yang dibutuhkan oleh biji untuk berkecambah. Maka biji tersebut tidak dapat tumbuh. Ya, sedangkan biji kacang yang dimiliki oleh Dayu dapat tumbuh dengan baik karena terpenuhi kadar udara yang dibutuhkan oleh biji tersebut. Peristiwa yang terjadi selama fertilisasi pada hewan adalah A. Pembelahan sel telur, B. Perkembangan embrio, C. Produksi sel sperma dan sel telur, D. Penyatuan inti sel sperma dan inti sel telur. Jawabannya adalah D. Penyatuan inti sel sperma dan inti sel telur. Jadi fertilisasi itu adalah proses penyatuan inti sel sperma dan inti sel telur. Perlakuan khusus pada serangga jantan agar tidak memproduksi sperma adalah untuk A. Menghasilkan spesies baru serangga, B. Meningkatkan jumlah serangga betina, C. Mengurangi jumlah populasi serangga, D. Mencegah serangga melakukan fertilisasi. Jawabannya adalah C. Jadi, tujuan memberikan perlakuan khusus pada serangga jantan agar tidak memproduksi sperma adalah untuk mengurangi jumlah populasi serangga. Karena ini biasanya dilakukan ketika jumlah populasi serangga itu sudah sangat banyak yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Untuk mencari tahu apakah biji tumbuh lebih baik di tempat terang, kita dapat melakukan kegiatan A. Meletakkan biji di tempat gelap dan hangat, B. Meletakkan biji di tempat hangat dan terang, C. Meletakkan biji tersebut di tempat terang dingin dan gelap dingin, D. Meletakkan biji satu kelompok di tempat terang dan yang lain di tempat gelap. Jawabannya adalah D. Jadi untuk melakukan eksperimen seperti ini, maka kita lakukan pada dua kondisi yang berbeda, ya. Berarti kalau terang lawannya adalah gelap. Ketika ulat menjadi dewasa, bentuknya akan menjadi A. Ini adalah gambar kupu-kupu, B. Belalang, C. Laba-laba, dan D. Kecoa. Nah, ini adalah tahapan dari peristiwa metamorfosis sempurna, di mana kita ingat ada 4 tahapan pada metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Nah, sedangkan untuk ulat sendiri diawali oleh telur, tahapan larva dalam bentuk ulat, pupa dalam bentuk kepompong, dan imago berubah menjadi kupu-kupu. Nah, jawaban untuk soal ini sudah jelas adalah A. Anak ayam tumbuh di dalam telur selama 21 hari sebelum menetas. Cadangan makanan anak ayam sebelum menetas adalah A. Makanan dari induk betina, B. Kuning telur yang ada pada telur, C. Putih telur yang mengandung protein albumin, D. Kuning telur dan putih telur yang terdapat di dalam telur. Jawabannya adalah B. Nah, kenapa?
Karena kuning telur dalam telur itu berfungsi untuk memasok makanan untuk embrio karena kaya vitamin, mineral, lipid, dan protein. Sedangkan putih telur berfungsi untuk melindungi kuning telur dan memberi nutrisi tambahan. Jadi sebenarnya kedua komponen ini memiliki fungsi ya dalam proses eh, anak ayam ya ataupun hewan petelur sebelum menetas. Nah, tapi untuk cadangan makanan sendiri itu berasal dari kuning telur. Baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga ini dapat membantu adik-adik dalam memahami materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi pada pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.